Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas metodologi pendidikan fisika membuat video penerapan model pembelajaran fisika. Di sini kelompok kami menggunakan model pembelajaran Discover Learning dan menggunakan pendekatan saintifik. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Wahyu Pratiwi dengan NIM 20080666041 dari kelas Pendidikan Fisika 3B yang bertugas sebagai perekam video dan pengedit video. Dengan teman saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Wardah dengan NIM 20080666042 dari kelas Pendidikan Fisika 3B. Saya sebagai pembuat skenario. Perkenalkan, nama saya Kunti Faiza dengan NIM 20080666028 dari kelas Pendidikan Fisika 3B. Dan tugas saya di sini adalah sebagai seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Elinawati, NIM 20080866040 dari kelas Pendidikan Fisika 3B. Tugas saya di sini adalah sebagai pembuat materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. pagi Bu. Semoga sehat selalu dan selalu dalam limpahan rahmat dan nikmatnya ya. Karena ini masih pagi, harus semangat pagi ya. Selamat pagi Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu semuanya. Semuanya hadir. Alhamdulillah hadir semua Bu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada Bu, masuk semua. Oh, baik. Alhamdulillah ya, semua masuk. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin kita bahas, yaitu mengenai bab listrik dinamis. Sebagai pendahuluan, kita akan menyinggung sedikit terkait materi pembelajaran kemarin. Ada yang masih ingat mengenai pengertian hukum Ohm? Ada yang bisa membantu menjelaskan Ibu? Izin menjawab Bu. Hukum Iya. Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Rumusnya V sama dengan I dikali R. Seperti itu Bu. Oke, betul ya. Hukum Ohm adalah sebuah postulat yang ditemukan oleh George Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854 yang menyatakan bahwa arus yang dinyatakan dengan satuan internasional I pada kawat penghantar sebanding dengan beda potensial V yang diberikan pada ujung-ujung kawat tersebut dan juga berbanding terbalik dengan hambatan pengganti. Persamaan rumusnya dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan V per R. Baik, sekarang kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah rangkaian yang bekerja menggunakan alat-alat listrik sehingga menghasilkan arus listrik dengan elektron-elektron sebagai komponen aliran arusnya. Macam-macam rangkaian listrik. Sebelum Ibu jelaskan mengenai lebih lanjut, Ibu akan bertanya,
Ada berapakah macam rangkaian listrik? Sebutkan nama, kemudian jawabannya ya. Cynthia Linawati, nomor absen 27. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3, Bu. Rangkaian rel dan campuran. Baik, rangkaian listrik dibagi menjadi 3 ya, yaitu yang pertama seri 2 paralel, 3 campuran atau seri dan paralel. Yang akan kita bahas dan diskusikan hari ini hanya rangkaian seri saja, karena jam pembelajarannya hanya 1 jam atau 45 menit ya. Supaya lebih singkat, Ibu hanya akan menjelaskan secara saja dan akan menjelaskan dalam mengenai rangkaian seri resistor saja. Sembari Ibu menjelaskan, Ibu akan mencontohkan kepada kalian cara merangkainya di laboratorium virtual yang alamat URL-nya sudah Ibu share di grup ya kemarin. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sembari menunggu websitenya terbuka untuk praktikum kita hari ini dan penjelasan materi kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit-sedikit tentang mengenai rangkaian seri resistor. Yang pertama mengenai ciri-ciri rangkaian seri resistor. Yang pertama yaitu komponen resistor dan juga lampu disusun secara berdampingan. Yang kedua tidak bercabang arus listriknya. Yang ketiga arus yang mengalir di berbagai titik besarnya sama. Yang keempat tegangan listrik dalam setiap hambatan beda nilainya. Yang kedua kelebihan dan kekurangan dalam rangkaian seri resistor. Cara rangkai yang sederhana yang lebih mudah, karena begitu yang berdampingan maksudnya tidak bercabang. Maksudnya penjelasannya, cara merangkai yang sederhana menjadikan jadi tidak boros dengan menggunakan dayanya, baterainya awet. Mohon maaf, kalau bercabang itu tidak menghabiskan daya, kalau tidak bercabang malah menghabiskan daya. Karena arusnya tidak bercabang ya kalau seri. Kemudian yang kedua mudah dijangkau harga bahannya untuk merangkai karena tidak bercabang dan lebih efisien dan pastinya praktis, tidak ribet ya. Kemudian yang ketiga, jika di salah satu bagian rangkaian arus listrik terputus, maka yang lain pun akan terputus alirannya dan otomatis lampu akan mati. Kemudian yang terakhir, semakin banyak lampu akan semakin redup, kemungkinan tidak stabil juga cahayanya. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai uji coba hipotesa persamaan dari George Simon ya. Oke, perhatikan ya. Kita akan merangkai rangkaian seri resistor. Kita persiapkan kabel, resistor, baterai, kemudian lampu. Tambah kabel yang bawah. Oke, elektronnya sudah terlihat jelas berjalan belum?
Bu. Menyala redup, terang, atau tidak menyala? Lampu. Oke, sekarang kita akan membuktikan yang pertama mengenai hambatan pengganti. Rumusnya hambatan pengganti ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Oh iya, belum dikasih ambar meter ya. Sudah terlihat jelas kuat arusnya? Sudah, Bu. Berapa nilainya? 0,26 ampere, Bu. Arusnya 0,26 ampere ya. Sekarang kita akan menghitung tegangan dari aliran arus yang mengalir dari sini. Misal kita ambil di kedua kutub baterai. Berapa volt ini? Ada yang bisa membacanya? Ada yang bisa membantu Ibu membacanya? 9 volt, Bu. Oke, sekarang kita coba di bagian sini ya, kutubnya resistor. Oh iya, kita menghitung dari kedua kutub resistor, ada yang tahu yang merah ini untuk kutub positif atau negatif? Oke, karena tidak ada yang menjawab, Ibu jelaskan ya, yang merah ini untuk kutub positif atau bernilai positif, yang hitam ini untuk yang negatif ya. Besarnya 2,61 volt. Oke, coba di satunya lagi. Sama 2,61 volt. Yang tadi 9 volt ya. Rumus untuk mencari R apa? Ada yang masih ingat? R1 ditambah R2, Bu. Rumus untuk mencari hambatan pengganti ya, mohon maaf, tadi malah untuk mencari hambatan pengganti sama dengan V per R2, Bu. tegangan sumbernya 9 volt. 9 volt per 0,26 9 volt per 0,26. Ada yang sudah menghitungnya? 67,86 ohm. Sedangkan R-nya tadi sama 2,61 volt. R-nya. Ada yang sama, ketemunya 67,86 ohm.
Sama, Bu. Oke, sudah cukup jelas belum uji coba hipotesanya? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, sudah 1 jam lebih ya, malahan. Oke, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran sampai di sini, ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Bingung? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Pengaplikasian untuk rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, Ibu? Oh iya, contoh pengaplikasian rangkaian seri resistor dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh lampu neon, rangkaian listrik di rumah yang disusun secara berdampingan seperti lampu yang dalam rumah itu ya, lampu neon biasa, lampu bohlam, lampu Natal, dan lain sebagainya. Ada yang ingin Ibu, terima Nggih, sami-sami. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak, Bu. Ibu rasa juga sudah cukup jelas materi pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian bisa mempelajari dan mengulangnya kembali nanti di rumah. Baiklah, karena dirasa sudah cukup jelas dan jam pembelajaran sudah habis, maka mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.